Media Korea ungkap nasi miris bintang timnas Indonesia Pratama Arhan. Sintayong beri masukan bagi timnas asuhan Indra Syafri. Tuah manis jersey putih bagi timnas Indonesia. Penuh kebahagiaan, Mes Hilgers dan Eliano Raiders resmi menjadi WNI. Rating JIJ dari sorotan usai dibungkam AS Roma. Tampil ganas, Jen Ravens belum bisa buat Sintayong terpana. Penantian panjang selesai, Kevin Dick sepakat gabung skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua bintang timnas Indonesia Mes Hilgers dan Eliano Raiders akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di Belgia. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya. Mes Hilgers dan Eliano Raiders telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Terima kasih Bapak Presiden, Ketua DPR, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah dua pemain naturalisasi kita, Mes dan Eliano, tulis Erick Thohir di Instagram. Proses pengambilan sumpah menjadi WNI dilakukan di Belgia untuk mempersingkat waktu karena kedua pemain sama-sama tengah aktif berkarir di Liga Belanda. Mes Hilgers saat ini tengah bergabung bersama klub FC Twente, sedangkan Eliano Raiders kini merupakan pemain PSV Zwolle. Setelah resmi menjadi WNI, Mes Hilgers dan Eliano Raiders diharapkan sudah bisa memperkuat tim nasional Indonesia saat menghadapi Bahrain dan Cina. Dan beginilah kebahagiaan Mes dan Eliano usai resmi menjadi WNI. Pak Erik, I'm ready to Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Salah satu media Korea Selatan, Spotji, menyebut posisi Pratama Arhan mulai tak stabil bersama tim nasional Indonesia. Ya, Pratama Arhan belakangan menjadi sorotan usai terbongkarnya alasan mengapa dirinya tak kunjung mendapatkan menit bermain di Suwon FC. Menurut ofisial Suwon FC, bek kiri berusia 22 tahun itu tak kunjung mendapatkan menit bermain karena skillnya yang dianggap masih kurang untuk bersaing di K-League One. Tak hanya itu, ofisial Suwon FC juga menyebut bahwa Arhan tak kunjung mendapatkan menit bermain karena kesibukannya bersama tim nasional Indonesia. Karena terlalu sering dipanggil timnas Indonesia, ex-back PSIS Semarang itu kesulitan mengikuti ritme permainan Suwon FC. Bak jatuh tertimpa tangga, Arhan juga dicap oleh media Korea Selatan mulai kehilangan tempat di timnas Indonesia. Dalam artikelnya, Spotji mengklaim jika Arhan mulai kehilangan tempat bersama timnas Indonesia karena kurang bersaing di K-League. Hal ini terlihat dari minimnya menit bermain yang didapatkan bersama skuad Garuda, yakni hanya bermain 10 menit di dua laga kontra Arab Saudi dan Australia. Klaim media Korea Selatan itu senada dengan pernyataan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang beberapa waktu lalu mengirim kode tak akan memanggil Arhan ke skuadnya di putaran kedua lalu. Sebelum ada masalah pribadi, saya sudah berpikir apakah Arhan harus dipanggil atau tidak. Karena di Liga Korea pun dia tidak pernah masuk ke daftar pemain, jadi memang saya pertimbangkan, ujar Sintayong. Sebelum bermain bagi Suwon FC, Arhan merupakan pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur. Tercatat Arhan selalu tampil saat timnas Indonesia berlaga dengan telah mengemas total 43 penampilan dengan sumbangan 3 gol. Tapi kini posisinya terancam di timnas Indonesia, terutama karena minimnya jam terbang yang didapatkan bersama Suwon FC. Terlebih posisinya kian terancam karena moncernya penampilan dua pesaingnya, Kelvin Verdong dan Sen Patinama di posisi bek kiri timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 baru punya satu pemain diaspora dalam skuadnya saat ini. Dia adalah Jen Ravens, penyerang berdarah Yogyakarta yang dinaturalisasi dari Belanda. Namun, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah meminta 3 pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Ketiganya yaitu Tim Gevens, Dion Mack, dan Maurice Mohinoke.
Guy Pence bermain sebagai bek sayap kiri, Dion bek tengah, dan Mauresmo sebagai winger. Namun untuk Mauresmo agak sulit karena tidak eligible. Indra Sapri juga menyebut Kaya Simon yang juga berperan sebagai bek sayap kiri berminat bergabung dengan timnas Indonesia U20. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan. Kalau kita lolos ke Piala Asia U20 2025, pastinya dibutuhkan pemain yang postur tubuhnya tinggi dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain yang powernya bagus, ujar Sintayong. Meski begitu, Sintayong tetap mengapresiasi timnas Indonesia U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025. Namun Garuda Muda dimintanya untuk terus memperbaiki performanya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akhir-akhir ini selalu memakai jersey putih saat berlaga. Hal itu tak terlepas dari magis jersey putih yang selalu memberikan keberuntungan bagi skuad Garuda. Setidaknya dari 5 kali mengenakan jersey putih-putih di tahun 2024, timnas Indonesia selalu meraih poin baik laga tandang dan kandang. Hebatnya, saat memakai jersey putih-putih, skuad Garuda 2 kali mampu mempercundangi Vietnam yang selalu menjadi penghalang. Pada pertemuan pertama 19 Januari 2024, Indonesia menaklukkan Vietnam 1-0 di Piala Asia. Dalam pertemuan kedua, timnas Indonesia menghancurkan kesombongan Vietnam dengan skor telak 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia. Keberuntungan jersey putih-putih timnas Indonesia berlanjut saat menaklukkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia pada 11 Juni lalu. Paling gres, timnas Indonesia meraih 2 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia saat melawan Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. JIZ dan kawan-kawan akan tandang ke markas Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Sepertinya timnas Indonesia akan mengenakan jersey putih-putih karena Bahrain dan Cina memakai kostum merah. Pemain belakang andalan timnas Indonesia JIZ bernasib sial dengan dapat rating menyedihkan saat klubnya Venezia berlaga di Serie A Italia. Dalam laga tandang ke markas AS Roma Stadium Olimpico, bek jangkung ini harus mengakui keunggulan tuan rumah. Meski tampil penuh selama 90 menit, JIZ dan Venezia tak mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Gol cepat Zolfo Gianpaolo sempat membawa Venezia unggul di babak pertama. Namun irama permainan berubah drastis di paruh kedua. AS Roma yang diperkuat sejumlah pemain muda berbakat tampil lebih dominan dan berhasil membalikan keadaan. 2 gol cepat di penghujung laga memastikan kemenangan bagi IG Alorosi. Sopakor memberikan rating 5,6 untuk penampilan JIZ dalam laga ini. Angka tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan 2 rekan setimnya di lini belakang. Namun perlu dicatat bahwa Venezia secara keseluruhan tampil kurang menggigit, terutama setelah interval. Tekanan bertubi-tubi dari AS Roma membuat lini pertahanan Venezia termasuk JIZ kerepotan. Duel sengit dengan Matias Solé di lini tengah lapangan membuat JIZ harus menerima kartu kuning di babak pertama. Insiden ini turut mempengaruhi performa keseluruhannya. Meski demikian, JIZ tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi tim. Kemampuannya dalam duel udara dan distribusi bola masih menjadi andalan Venezia. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi JIZ dan Venezia. Mereka harus segera bangkit dan memperbaiki performa jika ingin bersaing di Serie A. Seperti yang diketahui, pemain keturunan Jean Ravens mampu membuktikan dirinya sebagai juru gedor mematikan di tim Garuda Muda. Bomber berusia 19 tahun itu selalu dimainkan oleh Indra Sapri kala tim Merah Putih Muda mengarungi jalannya grup F babak kualifikasi. Artinya, ia telah memainkan 3 pertandingan melawan Maladewa, Timur Leste, dan Yaman. Menariknya, Jean Ravens selalu mencetak 1 gol di setiap pertandingannya. Torehan 3 gol sepanjang kualifikasi berhasil membawa Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina pada tahun depan. Garuda Nusantara mengamankan status sebagai juara grup F dengan torehan 7 poin. Di lain sisi, keganasan Jean Ravens memancing komentar dari Sintayong selaku pelatih kepala tim nasional Indonesia di level senior. Sayangnya, Sintayong masih belum terpana melihat kompetisi bomber milik FC Dordrecht U21 tersebut. Menurut Sintayong, kualitas yang dimiliki oleh Jean Ravens saat ini masih kurang. Sang pemain dirasa masih harus menambah kekuatan dirinya saat berada di lapangan, baik itu kekuatan dari segi fisik atau penyelesaian akhir.
Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan butuh daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ujar Sintayong. Kini, Jean Ravens akan kembali ke klubnya yakni FC Dordrecht di Belanda. Kemungkinan besar dirinya baru akan bergabung kembali dengan Garuda Nusantara pada 6 Februari 2025 mendatang. Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Seperti yang diketahui, PSSI sedang mengurus perpindahan kewarganegaraan Messi Ilges dan Eliano Reyes yang baru saja disumpah WNI. Berbeda dengan yang lain, kedua pemain itu mengucap sumpah di Belanda, tepatnya di Den Haag. Hal itu dikarenakan keduanya masih disibukkan dengan agenda tim masing-masing, sehingga tidak memungkinkan bagi keduanya untuk mengucap sumpah di tanah air. Di lain sisi, jasa keduanya sudah sangat diperlukan oleh Sintayong selaku pelatih kepala tim nasional Indonesia. Ilges dan Eliano diproyeksikan bisa membela skuad Garuda pada laga ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah proses naturalisasi Messi Ilges dan Eliano Raiders rampung, skuad Garuda dipercaya akan kedatangan amunisi baru lagi. Hal itu diungkapkan oleh YouTuber asal tanah air yakni Yusa Nugraha. Seperti yang diketahui, Yusa merupakan YouTuber yang aktif melakukan sesi wawancara daring dengan para pemain keturunan. Kini dirinya mengungkapkan bahwa ada satu pemain lagi yang berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah bek milik FC Copenhagen yakni Kevin Dix. Nama bek berusia 27 tahun itu sejatinya tak asing di telinga penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya Kevin Dix sejatinya sudah diincar lama oleh PSSI agar mau dinaturalisasi. Pemain keturunan Maluku tersebut sudah diincar sejak tahun 2020 lalu. Yusa membeberkan dalam sebuah wawancara, Kevin mengaku pada dirinya bahwa bersedia membela tim merah putih di masa depan. Kevin Dix juga sudah pernah aku interview pada 2020 lalu. Sudah lama dan aku juga bilang ke Kevin apakah dia ingin membela timnas Indonesia jika diundang. Nah, di video Kevin menjawab siap terbuka untuk membela timnas Indonesia, ujar Yusa Nugraha. Tak hanya itu saja, Yusa juga mengatakan bahwa kesempatan Kevin Dix untuk bergabung dengan JIJ dan kawan-kawan masih terbuka lebar, sebab ia masih sering memberikan kode-kode melalui akun Instagram pribadinya tentang kecintaannya pada Indonesia.